Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Butia. Nah, hari ini kita akan membahas tematik subtema 4, pembelajaran 2 dan 3. Silahkan disiapkan buku paketnya dan pensil. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dibuka bukunya ya, tema 1 halaman 189. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Kalian di rumah tentu suka ya makan buah-buahan, biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Tanaman yang tumbuh dan menjadi dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji disebut siklus atau daur hidup. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 189. Nah, di sini kita akan melihat bentuk dari biji. Nah, di sini ya ada 3 bagian. Nah, di sini ada kotiledon, yaitu sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Lalu ada embrio, calon tumbuhan baru, dan selimut biji. Nah, dia fungsinya adalah untuk melindungi biji. Nah, selanjutnya, pernah kan kalian melihat tanaman semangka? Bagaimana cara menanam semangka? Yuk kita perhatikan materi berikut ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 190. Ya, di sini ada daur hidup semangka. Daur hidup diawali dengan biji. Ya, jadi yang pertama adalah biji, lalu kecambah, lalu ada bibit semangka, lalu ada bunga semangka, dan yang terakhir adalah buah. Sekarang kita melihat bentuk gambarnya seperti apa. Nah, di sini ya, mula-mula tanaman semangka itu adalah biji. Lalu dia kekecambah ya. Terus kan dia tadi menjadi bibit ya, dia bertumbuh lalu menjadi bunga ya. Jadi belum buah dulu nih. Jadi dia berbunga dulu ya. Jangan sampai keliru ya. Untuk tanaman semangka ini dia berbunga dulu lalu berbuah. Ya, di sini bisa disimak gambarnya. Selanjutnya bisa dibuka bukunya halaman 194. Ya, di sini kita akan bahas kerjasama dalam permainan tradisional. Kerjasama adalah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan dengan keburukan. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan kerjasama juga dapat dilakukan dalam melakukan permainan tradisional. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 3. Sudah disiapkan ya bukunya dan kita masuk ke dalam pembelajaran 3, yaitu di halaman 196 kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini ada tangkai bunga ya, lalu ada kelopak bunga, lalu ada mahkota bunga, selanjutnya benang sari, dan putik. Ya. Bunga yang memiliki putik
dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga yang tidak memiliki putik dan benang sari dalam satu bunga disebut bunga tidak sempurna. Nah, sekarang kita mulai memperhatikan gambar dari bagian-bagian bunga. Ya, di sini bisa terlihat ya, yang bentuknya agak lebar dan berwarna pink itu ya mahkota ya. Nah, lalu di situ ada kepala sari ya, benang sari, kepala putik, tangkai putik. Lalu di bawahnya yang berbentuk bulat kecil itu bakal biji ya. Lalu ada kelopak, dasar bunga, dan yang paling bawah adalah tangkai bunga. Silahkan disimak baik-baik ya gambarnya supaya kalian paham. Oke, tadi kalian sudah melihat gambarnya dari bagian-bagian bunga. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang masing-masing bagian bunga. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Tangkai bunga berwarna hijau. Bagian pangkal tangkai bunga membesar membentuk dasar bunga. Lalu ada kelopak bunga. Bunga yang belum mekar dibungkus oleh kelopak bunga. Kelopak bunga pada dasar bunga dan biasanya berwarna hijau. Kelopak akan terbuka pada saat bunga mekar. Selanjutnya ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Warna, bentuk, dan aromanya bermacam-macam. Bagian inilah yang menjadi ciri khas sekuntum bunga. Selanjutnya adalah benang sari. Bagian bunga seperti benang yang di atasnya mempunyai kepala dan berisi serbuk adalah benang sari. Ini adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari dikelilingi mahkota bunga. Nah, lanjutannya, benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Di dalam kepala sari terkandung butir-butir serbuk sari. Selanjutnya adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri atas kepala putik dan bakal buah. Dalam bakal buah terdapat bakal biji. Ya, jadi jangan keliru. Ya, benang sari untuk alat kelamin jantan dan putik untuk alat kelamin betina. Selanjutnya, bisa dibuka bukunya halaman 198. Kita akan membahas mozaik dari biji. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, di sini ada beberapa contoh dari mozaik biji. Ya, di sini bisa membentuk ikan dan bisa membentuk burung hantu. Selanjutnya bisa dibuka bukunya halaman 200. Ya, di sini kita masuk ke dalam pelajaran matematika, yaitu pembagian 3 angka dengan 1 angka. Nah, di sini ada soal, keluarga Ahmad panen mangga. Ahmad membagi 172 mangga kepada 4 orang temannya. Berapa mangga yang diperoleh masing-masing teman Ahmad? Nah, di sini Ibu sudah kasih gambar yang ada jawabannya. Tapi kita bahas satu persatu ya. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu nih, ya. 1 ratusan, ya di sini kan 172. Nah, satunya itu adalah 1 ratusan. 1 dibagi 4 tidak bisa ya, maka 17 dibagi 4, yaitu sama dengan 4. Ya. Nah, di sini nih ya, sisa 1 ya. 1 kita taruh ke bawahnya. Lalu
4 dikali 4 sama dengan 16. Tulis 16 ya. Selanjutnya kita ke bagian yang keduanya. 12 dibagi 4 ya sama dengan 3 ya. Tulis 3 pada hasil bagi. Lalu di bawahnya 4 kali 3 sama dengan 12. Tulis 12 yang lalu kita tulis sisanya adalah 0. Ibu harap kalian paham ya dengan penjelasan materi Ibu hari ini. Walaupun kita masih bertemu secara virtual, Ibu harap kalian benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ibu yakin kalian semua adalah orang-orang yang cerdas. Sekian dari Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.